warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Anjani. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Perguruan Tinggi UIN Imam Bonjol Padang. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang tantangan dan peluang Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Sebelum itu, teman-teman mohon like, comment, and subscribe ya. Yang pertama yang kita bahas pada video kali ini adalah tentang tantangan Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Bahasa Arab dan dunia intelektualisme dengan berdasarkan pengamatan dan telah kajian pustaka terhadap realita kajian studi bahasa Arab di Indonesia, maka dapat dilihat bahwa di dunia Islam atau tepatnya di negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Mesir, Irak, Yordania, Yaman, Kuwait, dan lain-lainnya, bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan sebagai bahasa komunikasi secara aktif, baik dalam konteks komunikasi resmi maupun dalam pergaulan sehari-hari. Peranan Islam dalam menyebarkan bahasa Arab sangatlah besar. Bisa dikatakan jika Islam tidak berkembang, maka bahasa Arab juga tidak akan berkembang ke seluruh penjuru dunia. Hal ini karena sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis tertulis dalam bahasa Arab. Sehingga siapapun yang ingin mempelajari kedua sumber ajaran Islam tersebut harus pula menguasai bahasa Arab. Berdasarkan pengamatan, setidaknya ada 3 problem dan tantangan pembelajaran bahasa Arab yang harus dihadapi. Yang pertama yaitu problem linguistik, yang kedua problem sosiologis, dan yang ketiga adalah problem kurikulum. Baiklah, kita akan membahas tentang problem linguistik. Perbedaan linguistik antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab menyebabkan kesulitan tersendiri bagi siswa-siswi Indonesia. Kesulitan itu antara lain dari aspek yang pertama, sistem tulisan. Perbedaan antara sistem tulisan antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia menjadi problem paling membingungkan bagi siswa pemula yang tidak pernah mengenal huruf Arab sebelumnya. Baca tulisan Arab tanpa harkat juga menjadi masalah yang sangat krusial karena untuk bisa membaca tulisan Arab dengan benar memerlukan kemampuan qawaid yang baik. Berbeda dengan bahasa Inggris, seseorang bisa membaca tulisan Inggris meskipun dia belum paham tentang gramatika dalam bahasa Inggris. Yang kedua yaitu pengucapan bunyi huruf tertentu. Adanya huruf-huruf Arab tertentu yang tidak ditemukan perbedaannya dalam bahasa Indonesia juga menjadi problem, sehingga wajar jika masih ada siswa-siswi yang belum fasih dalam bidang makharijul huruf Arabnya. Yang ketiga yaitu perbedaan tataran morfologis. Bahasa Indonesia tidak mengenal akar kata sebagaimana dengan bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia hanya dikenal dengan kata dasar yang kemudian mengalami proses imbuhan, pengulangan, dan kata menjemuk. Yang kedua yaitu problem kurikulum. Sistem kurikulum di Indonesia ada 2 sistem penyajian kurikulum bahasa Arab, yaitu Nadhariyat Al-Wadah dan Nadhariyat Al-Furu'. Kedua sistem tersebut memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Yang ketiga yaitu problem sosiologis, yaitu minimnya dukungan sosial secara sosial. Keberadaan bahasa Arab di Indonesia tampaknya kurang mendapat dukungan sosial dibandingkan dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Pembahasan yang kedua yaitu tentang peluang Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Sebagian besar orang-orang yang di luar sana masih banyak yang bingung atau bertanya-tanya bagaimana studi bahasa Arab di masa mendatang, bagaimana nasib para lulusannya, mungkinkah para lulusan Prodi Sastra Arab dan Pendidikan Bahasa Arab bisa mendapatkan masa depan yang cerah. Pertanyaan-pertanyaan di atas perlu dikemukakan di sini sebagai refleksi sekaligus proyeksi. Sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pemberian tunjangan sertifikat guru, maka animo calon mahasiswa untuk belajar di Prodi Pendidikan Bahasa Arab semakin tinggi. Sejumlah perguruan tinggi juga banyak yang kemudian membuka jurusan atau Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Situasi seperti ini tentu bisa berdampak positif maupun negatif bagi studi bahasa Arab sendiri. Dilihat dari aspek positif, pertumbuhan mahasiswa dan Prodi Pendidikan Bahasa Arab bisa menjadikan studi bahasa Arab berkembang dengan pesat. Di masa lalu, para lulusan SLTA yang cerdas-cerdas merasa sungkan untuk melanjutkan studinya di kampus keguruan karena menganggap profesi guru tidak menjanjikan secara material. Saat ini, para calon mahasiswa yang memiliki integrasi tinggi merasa tidak sungkan lagi untuk melanjutkan pendidikannya di lembaga tenaga keguruan, termasuk Prodi Pendidikan Bahasa Arab,
prodi pendidikan bahasa Arab akan lebih dinamis dengan hadirnya mahasiswa-mahasiswa yang cerdas, karena akan menumbuhkan suasana akademik yang lebih hidup. Sedangkan dampak negatifnya adalah adanya persaingan yang akan semakin ketat bagi para lulusan pendidikan bahasa Arab dalam mengabdikan dirinya di madrasah atau sekolah umum. Sebenarnya, para lulusan prodi pendidikan bahasa Arab tidak perlu berkecil hati jika tidak mendapatkan sekolah atau madrasah untuk mengabdi. Ada profesi lain yang tidak kalah menarik dan lebih menguntungkan secara material, tetapi masih tetap sesuai keahliannya dalam bidang ilmu bahasa Arab. Profesi tersebut adalah sebagai penerjemah buku. Sampai saat ini di Indonesia ada 100 lebih penerbit yang bisnis utamanya adalah menerbitkan buku-buku keislaman. 75% diantaranya adalah buku-buku terjemahan dari bahasa Arab. Profesi berikutnya adalah sebagai dai. Kesimpulannya adalah studi bahasa Arab di Indonesia maupun inovasi dalam pembelajarannya akan tetap hidup selama masih ada umat Islam di negara yang mayoritasnya beragama Islam, sebab bahasa Arab tidak bisa dilepaskan dari agama Islam, mengingat sumber utama ajaran Islam ditulis dalam bahasa Arab. Sesungguhnya merupakan bagian dari mempelajari Islam itu sendiri, sehingga bernilai ibadah. Sebagaimana perkataan Khalifah Umar bin Khattab, Arabiyata fa innaha juz'un min dinikum. Mungkin hanya ini video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini.